Kita kembali di polemik, kita membahas tentang prostitusi yang tak pernah mati. Tadi ditanya Mas Wendo, ini yang sebelah Cepopong siapa? MB, Mamat Botak. Tugasnya di sini menjaga palu Cepopong supaya tidak dicuri. Takut hilang. Karena kasus kemarin palu pernah hilang, jadi harus dijaga oleh MB, Mamat Botak. Silakan, Mbak MA. Ya, saya Mahkamah Agung. Mahkamah Agung. Saya setuju dengan Mas Arswendo bahwa harus dilihat dulu, apalagi karena Mas Wendo ini adalah juga budayawan. Dia selalu melihat dari sisi kebiasaan masyarakat. Karena misalnya kayak di Indramayu, itu banyak sekali perempuan diprostitusikan. Kalau kita bilangnya perempuan dilacurkan. Mereka sepertinya memang sadar bahwa mereka itu nggak apa-apa sih melacur, sudah budaya gitu kan. Jadi kalau dibilang nih kita tadi dia sadar, tapi bukan berarti terus langsung diperangi, ditumpas. Itu mengerikan ya. Jadi maksud saya begini, kemudian juga soal prostitusi selalu dikaitkan dengan cewek matre. Enggak begitu juga, dalam budaya kita sebetulnya yang punya uang lah yang berkuasa, maka dia yang menentukan apa saja. Sementara yang matre, yang disebut cewek matre itu adalah perempuan yang membutuhkan uang, sekalipun itu lifestyle. Nah sekarang kalau soal lifestyle itu kan dalam kesadaran tahap mana masyarakat kita, dalam hal ini perempuan. Nanti Mas Wendo lebih tahu sebetulnya, bisa menjelaskan soal itu. Nah kemudian di luar negeri itu juga bukan dalam rangka perang terhadap prostitusi, tetapi dalam rangka justru melindungi perempuan pekerja seks. Karena ketika pelanggan itu yang lebih dikontrol, hilang namanya pekerja seks. Jadi perempuan-perempuan tidak lagi ketika tidak ada yang mau membeli, maka penjajah akan hilang sendiri. Dan dia diberi santunan justru melalui pekerjaan yang lebih baik, terus kemudian bantuan sosial, sehingga dia punya pilihan untuk bisa bekerja yang lain. Nah, karena memang orang menganggap bahwa menjadi pekerja seks itu gampang gitu, masa nggak bisa berimajinasi sih bagaimana? Betul tadi kata Mbak tadi kan, setiap malam harus dengan berapa laki-laki. Saya pernah menangani 5 anak di bawah umur yang dilacurkan dari Kalimantan, di trafficking itu 10 tahun yang lalu, dan tinggal di kantor saya selama seminggu untuk pemulihan, ditemani oleh Mabes, kerjasama dengan Mabes. Dulu Pak saya di Jurnal Perempuan dulu pernah, mungkin Bapak ingat. Nah itu dijejelin narkoba sehingga dia nggak merasa apa-apa ketika melakukan hubungan seks dengan pelanggan. Siapa yang pungutin uangnya? Mucikari. Jadi dia berhubungan seks dengan tidak sadar supaya dia tidak merasa sakit. Dan itu akhirnya apa coba? Kita tes di kantor saya, dites ternyata dia hamil dan dia kena HIV AIDS. Nah itu kalau Anda bilang ditumpas, itu mengerikan buat saya, buat kita banyak perempuan yang mungkin karena saya masuk di dalam persoalan itu, jadi saya tahu betul gitu bahwa perempuan itu beda-beda nasibnya ya, nggak sebaik kita gitu ya. Kita ini nasibnya baik sekali, nggak jadi pelacur ya, dan bisa jadi narasumber ya kan. Jadi mungkin itu yang ingin saya sampaikan. Saya ingin Mas Arswendo lihat secara budaya barangkali ya, budaya masyarakat kita. Sebelum ke Mas Wendo, silakan Bapak ya. Saya ingin menambahkan, artinya apa? Kan tadi sudah jelas bahwa menumpas itu saya rasa kalau dari yang pengertian saya bukan artinya kemudian kita membunuh si pelacurnya ya, tetapi artinya kita tidak boleh, menurut saya artinya ya, tidak boleh pesimis terhadap budaya ya. Kalau memang budaya itu memberikan dampak yang buruk terhadap masyarakat, apalagi sampai ke penyakit dan lain sebagainya, kenapa kita tidak merubah budaya? Ya kan, oleh karena itu tugas anggota dewan ya, sahabat-sahabat saya di DPR itu sekarang membuat regulasi. Karena apa? Tidak mungkin kita kalau tidak mau memulai sesuatu ini ya, kalau ini hanya jadi pembicaraan terus kemudian rame-rame terus diam ya, tidak ada follow up gitu ya setelah adanya polemik ini, ya ini tidak akan bisa terbasmi dengan baik. Dan membasminya ini kan maksudnya juga baik. Ya, untuk menyembuhkan penyakit sosial yang ada di sekitar kita. Gitu. Baik. Saya ke Mbak. Iya, Pak Ivi minta, nggak minta juga saya kasih. Oh iya, dikasih ya. Silakan, apa? Iya. Saya ingin meluruskan sedikit. Mungkin saya itu sama seperti Mas Arswendo ya. Kenapa saya itu ketawa-ketawa hahi? Bukan berarti apa-apa. Di sini kayaknya serius banget gitu kan. Makanya saya agak sedikit bercanda karena saya juga pekerja seni ya. Seniwati. Saya juga sebenarnya agak apa ya? Simpati juga, tetapi juga agak geram juga. Jadi ini ada dua sisi. Yang satunya memang di sisi lain yang ada yang bilang memang bahwa itu memang
karena kebutuhan ekonomi, satu lagi karena lifestyle. Gaya hidup ya. Tapi hidup itu kan pilihan ya. Oke. Jadi ada halal, ada haram. Tiap orang jika sudah memilih yang itu ya sudah berarti memang tanggung jawab dia masing-masing gitu. Tapi yang pengen saya luruskan adalah saya rasa biar adil memang tidak ada mucikari, tapi penjualnya juga, pembelinya juga harus diusut gitu. Tapi yang saya bilang tadi, kayaknya kalau urusan artis kenapa mesti dihebohkan gitu. Tapi memang sih juga, karena mungkin karena dunia artis itu kan disorot ya, tiap gerak-geriknya baik buruknya itu selalu dilihat. Jadi saya nggak heran juga. Kalau kayak kejadian yang kemarin kayak si Ariel tuh kan kasihan gitu ya. Dia kan istilahnya ya memang mungkin ada secara seksual itu ada kelainan dengan suka menyuting gitu. Tapi kan sebenarnya nggak pantas juga untuk di penjara gitu. Kasihan juga loh. Kasihan juga. Iya, jadi ada hal yang mesti kita luruskan, baik itu undang-undangnya mungkin supaya lebih tegas mana yang lebih harus dihukum gitu. Bicara tentang artis yang disoroti, Anda punya pengalaman seperti Niki tadi? Ada artis sebetulnya bisa gampang dilihat nih, ini artis yang jarang muncul di TV tapi gaya hidupnya melebihi orang yang muncul tiap hari di TV? Iya, sebenarnya bukan rahasia umum itu, Mas. Semua orang juga udah tahu sebenarnya, cuman kan nggak bilang-bilang. Berarti cuma saya yang nggak tahu sama Mas Wendo. Cuman ya itu tadi, hidup itu pilihan. Jadi mungkin pilihan mereka seperti itu. Saya lebih baik ya sederhana dulu lah. Sederhananya apa? Hidup sederhana. Artinya ya saya rela sekarang buka warung. Kecil-kecilan ya begitu gitulah. Demi nafkah. Warung yang mana yang dibuka? Buka warung. Warung apa? Tolong dijelasin. Kafe dan bistro. Kafe dan bistro. Oke. Baik, Mas Wendo, dari segi budaya, kita tentu nggak mau ini terus-terusan terjadi seperti ini. Enggak. Kasus kayak prostitusi itu mungkin masih akan terjadi lah. Dari dulu juga udah diulusin. Ketika tahun 70-an udah beredar lah artis namanya ini dengan tarifnya juga. Dan tidak terbukti secara jelas, tapi masyarakat udah dihantui begitu. Ini pun begitu. Tidak berarti bahwa ini tidak ada pembatasan atau pengaturan, enggak. Cuman janganlah kita terpukau ini lalu terus udah kita serbu mereka ini. Kaum berzina ini loh. Yang berzina itu juga suami-suami kita sendiri. Memang pelakunya siapa lah. Nah, dari sini mungkin kita bisa melihat bahwa udahlah, kalau memang suka sama suka misalnya saja, dan yang punya membantu yang kurang nggak ada salahnya lah, nggak ganggu siapa-siapa. Bahwa itu mungkin nanti kita akan aturan tata kramanya, mungkin ajaran moralnya baru kita bicara. Tapi ini bukan soal satu benar, satu salah. Do and do-nya bukan di situ. Kalau menurut pendapat saya, karena ini masih akan terus berlangsung. Selesai kita ini pun SMS kita mungkin mulai, nanya ini berarti Bung Latif sudah bisa dapat dikontak misalnya. Siapa tahu lah kan untuk acara yang lainnya. Jangan lupa Oke, Mas Reza, kalau kita bicara regulasi macam apa lagi yang kita butuhkan? Justru saya ingin beringsut dari situ. Bicara tentang ketertiban, bicara tentang keadilan, bicara tentang hukum yang hidup, tidak melulu harus berdasarkan regulasi. Justru ada sebuah ungkapan klasik. Semakin banyak regulasi, semakin banyak aturan tertulis di sebuah negara, sesungguhnya semakin bobrok negara itu. Menurut saya, bicara tentang artis yang menjadi pelacur, atau jangan-jangan harus dibalik, pelacur yang menjadi artis gitu. Teman-teman di kepolisian sudah menekan tombol yang sangat baik. Kegelisahan publik atau paling tidak, kemasgulan saya sudah terjawab. Bahwa masalah pelacuran bukan masalah yang harus dikesampingkan, tapi harus digilas. Persoalannya tidak cukup sekali lagi bagi polisi untuk bekerja sendirian. Tanpa harus menunggu revisi KUHP, tanpa harus menunggu ada regulasi tertulis, masyarakat punya mekanisme yang disebut sebagai sanksi sosial. Tinggal lagi pendisiplinan diri. Kalau ketahuan ada artis yang suka meniduri anak orang maupun istri orang, yang namanya tadi sudah disebut oleh Mbak Faifi. Faifi, ya. Jangan, yang tadi yang masuk TV. Jangan beli CD-nya. Oh ya. Jangan kasih panggung ke dia.
Jangan lagi nyalakan TV yang menyiarkan sinetronnya. Sanksi sosial macam itu saya yakin bisa dilakukan sekarang juga tanpa harus menunggu regulasi, dan efeknya luar biasa terhadap artis-artis sekaligus pelacur itu. Baik, oke. Bagus. Saya tambahin ini. Sanksi sosial ini bagus. Cuman yang diteorikan Bung Reza ini susah. Dia main sinetron kayak begitu atau main kayak gitu, jangan nonton CD-nya, malah kita cari. Tapi gini, ada peristiwa di Indonesia ini dan semuanya tahu. Sanksi sosial ini tadi, artis yang top, yang hebat, ketika melakukan sesuatu yang tidak benar, nah itu artinya dengan suami orang lain, tiba-tiba itu berhenti, bukan sekedar sanksi sosial. Ini baru teorinya. Sponsornya dia yang memberi duit dia untuk iklan menarik diri. Dia menarik diri. Dengan tidak putus. Putus, oke. Itu putus. Sanksi komersial berarti ya? Oke, Pak Agus, 1 menit. Ini tombol katanya sudah dipencet oleh polisi, polisi yang harus meneruskan. Iya, memang sampai saat ini kita tetap proses gitu. Oke. Tetap proses, makanya kita ikuti semua. Masyarakat bisa melihat kinerja polisi, sehingga nanti mudah-mudahan ini bisa cepat kita tuntaskan. Tapi mungkin saya agak sedikit tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Mas Reza tadi. Beliau yaitu dari awal saya sudah sampaikan bagaimana emosi beliau menghadapi situasi seperti ini. Tapi bagaimanapun kita tetap aturan ataupun pegangan perundang-undangan harus tetap kita jadikan pedoman. Ya, karena apa? Sebelum itu nanti kita dikatakan kriminalisasi lagi. Sebelum ada peraturan itu kita tidak boleh menghukum. Tapi bagaimanapun juga mungkin keprihatinan itu perlu. Tapi kalau tadi misalnya, ini kan baru list ini Mas Reza. List ini belum tentu juga benar. Siapa yang mengirim juga kita tidak tahu, tidak bisa kita pertanggungjawabkan juga. Tapi kalau kita langsung vonis orang ini tidak boleh gini, tidak boleh gini. Nah, itu kembali lagi. Berarti kita sudah istilah sekarang Ibu Fahira tuh istilahnya lah membunuh karakter jadinya. Kan kasihan juga. Terutama kita sekarang misalnya AA ini yang sudah jelas apabila nanti divonis bersalah, nah itulah dulu. Yang lain nanti kita lihat apakah betul yang list ini ada ataukah tidak. Ya kita beri aja kesempatan untuk melanjutkan hidupnya. Mudah-mudahan kembali ke jalan yang benar kan. Oke, baik. Ya, Cek. Baik. Cece terakhir sebelum mengetuk palu, silakan sampaikan solusi dari persoalan yang kita bahas pada hari Katanya ini. mau nembang tadi, Cece mau nembang itu. Nggak kuat bayarnya kita udah. Ayo Cek, tutup Cek. Baik, kita ambil hikmahnya. Dari kasus ini kita ambil hikmahnya. Walaupun tadi sudah disampaikan bahwa prostitusi tidak akan pernah mati. Tapi itu bukan berarti bahwa kita harus pen. Justru koma. Bagaimana kita ikhtiar. Ikhtiar itu wajib. Walaupun belum tentu dengan ikhtiar ini nanti prostitusi akan mati. Karena memang itulah selama manusia ada di dunia ini prostitusi tidak akan hilang. Nah, apa yang Cepopong maksud? Ya kan? Jangka panjangnya adalah Bapak AA ya, pendidikan, dan pendidikan. 3 lingkaran pendidikan. Pendidikan di lingkungan keluarga termasuk agama. Kemudian pendidikan di lingkungan formal sekolah termasuk budi pekerti. Dilengitkan atau daya nama budi pekerti teh. PMP dihilangkan. Sekarang sudah ada lagi karena Komisi 10 gedor-gedor meja. Sekarang sudah ada lagi ya. Mudah-mudahan itu adalah ikhtiar. Kemudian kita ambil hikmahnya untuk para perempuan termasuk Cepopong. Ya, apa hikmahnya? Kejadian-kejadian ini semua Pak AA pasti perempuan atau yang paling goreng. Perempuan yang dirugikan. Karena apa? Dalam filosofi Karuhun Sunda ada istilah begini, mahala mahayu. Ya, bahwa perempuan itu diibaratkan dengan ringgit zaman Belanda. Ringgit. Tidak boleh cocot sedikit pun. Tapi kalau laki-laki punten, bagus punten ya laki-laki ini hanya benggol. Kalau benggol itu walaupun penyok masih tetap payu.
Jadi walaupun ini yang dua, ini laki-laki perempuan, ini 1000 perempuan, ini yang perempuan hanya 2 laki-laki, tetap perempuan yang jelek. Ya, jadi dengan ucapan terima kasih atas partisipasinya, selamat malam, dan semoga apa yang kita lakukan ada manfaatnya. Saya tutup dengan sekali lagi terima kasih. Oke. Ya, terima kasih Cepopong, terima kasih para narasumber yang hebat-hebat. Dan juga terima kasih kepada mahasiswa Menwa dari Bani Saleh Bekasi dan juga dari GMNI. Dan pemirsa, sampai di sini polemik malam ini, mudah-mudahan ada hikmahnya untuk Indonesia yang lebih baik. Latif Sregar, pamit. Acara ini dipersembahkan oleh